Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Rizal, mahasiswa semester 1 YIN Palangkaraya, program studi ekonomi syariah dengan NIM 2114 dan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah metodologi studi Islam, di sini saya akan menceritakan tentang salah satu tokoh muslim Indonesia yaitu Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid adalah seorang putra kelahiran Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur, tanggal 17 Maret 1939 Masehi, bertepatan dengan 26 Muharram 1358 Hijriah. Dia dilahirkan dari kalangan keluarga pesantren. Ayahnya adalah Kiai Haji Abdul Majid, seorang kiai jebolan pesantren Tebuirang, Jombang yang didirikan oleh pendiri Nahdlatul Ulama Hadaratul Syekh Hasyim Asy'ari, yang mana beliau adalah salah satu seorang di antara founding father Nahdlatul Ulama, sementara ibunya adalah adik dari Rais Akbar NU dari ayah, seorang aktivitas Syarikat Dagang Islam di Kediri yang bernama Hajjah Batonah Mardiyah. Nurcholish Madjid lahir sebagai anak sulung dari 4 bersaudara. Panggilan Nurcholish Madjid yang terkenal adalah Panglima Cak Nur. Keseharian beliau adalah apabila pagi beliau belajar di sekolah rakyat, sorenya ia mengaji di Madrasah Al-Wataniyah, pemimpin ayah kandungnya sendiri. Ayahnya kebetulan mempunyai koleksi buku yang terbilang lengkap, sehingga Nurcholish Madjid saat kecil daripada bermain lebih baik membaca kitab-kitab dimiliki ayahnya sendiri. Nurcholish Madjid meninggal pada tanggal 29 Agustus 2005 dalam usia 66 tahun. Pendidikan dasar Nurcholish Madjid ditempuh di 2 sekolah tingkat dasar, yaitu pada sore hari di Madrasah Al-Wataniyah yang dikelola oleh ayah orang tuanya sendiri, dan pada pagi hari Nurcholish Madjid mengayam pendidikan di sekolah rakyat di Mojoanyar, Jombang. Kemudian Nurcholish Madjid melanjutkan ke sekolah menengah pertama di kota yang sama. Jadi sejak di tingkat pendidikan dasar, Nurcholish Madjid telah mengenal 2 model pendidikan. Pertama pendidikan dengan pola madrasah yang syarat dengan penggunaan kitab-kitab kuning sebagai bahan rujuknya. Kedua, Nurcholish Madjid juga memperoleh pendidikan umum secara memadai sekaligus berkenalan dengan metode pengajaran modern. Pada masa pendidikan dasar inilah, khususnya di Madrasah Al-Wataniyah, Nurcholish Madjid sudah menampakkan kecerdasannya dengan berkali-kali menerima penghargaan atas prestasinya. Dengan basis pengetahuan agama dan kemampuan untuk menguasai kitab-kitab kuning pada tahun 1995, Nurcholish Madjid akhirnya melanjutkan pendidikan ke Kuliat Al-Mu'allim Al-Islamiyah di Pondok Pesantren Darussalam, Pondok Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, dan lulus pada tahun 1960. Menurut kebiasaan yang normal, jenjang pendidikan yang harus dilalui oleh santri adalah selama 7 tahun. Namun karena otak yang cemerlang dan cerdas, Nurcholish Madjid berhasil menjadi salah satu santri terbaik dengan meraih juara kelas, sehingga dari satu ia bisa melonjak ke kelas 3 dan mampu merangkum pendidikan di Gontor lebih kurang 5 tahun. Menurut pengakuan Nurcholish Madjid, di pesantren inilah beliau mendapatkan pengalaman pendidikan keagamaan yang sangat menentukan dan memberikan warna terhadap perkembangan pemikiran keagamaannya. Melihat kecerdasan dan otak yang cemerlang rupanya tidak disia-siakan oleh pemimpin pesantren Gontor, Kiai Haji Jarkasi. Ini dibuktikan oleh keinginan Kiai Haji Jarkasi untuk mengirimkan Nurcholish Madjid ke Universitas Al-Azhar Kairo setelah menempatkan studinya di Gontor. Tetapi karena di Mesir pada saat itu tengah terjadi krisis terusan Suez yang cukup kontroversial, keberangkatan Nurcholish Madjid tertunda. Maka sambil menunggu keberangkatan ke Mesir, beliau membuatkan untuk mengajak ke Gontor selama 1 tahun. Namun waktunya ditunggu-tunggu untuk berangkat ke Mesir tidak kunjung tiba. Akhirnya terpetik berita bahwa kala itu Mesir sulit memperoleh visa, sehingga tidak bisa memungkinkan Nurcholish Madjid melanjutkan studi ke Al-Azhar Kairo. Tetapi Kiai Haji Jarkani bisa menghibur dan tidak kehilangan akal. Lalu ia mengirimkan surat ke YIN Jakarta dan meminta agar murid kesayangannya itu bisa diterima di lembaga tinggi Islam yang bergengsi itu. Berkat bantuan salah seorang alumni Gontor yang berada di YIN, Syarif Bidayatullah, kemudian
Nurcholish Madjid diterima sebagai mahasiswa tanpa menggendong ijazah negeri. Di IAIN Syarif Hidayatullah, beliau memilih jurusan yang sangat relevan dengan latar belakang pendidikan yang telah diterimanya, yang mengambil fakultas adab jurusan sastra Arab dan sejarah pemikiran Islam. Nurcholish Madjid berhasil menyelesaikan program sarjana lengkapnya pada tahun 1968 dengan menulis skripsi Al-Quran Arabiah Lugatan wa Alamiyan Maknan, yang maksudnya adalah Al-Quran dilihat secara bahasa bersifat lokal dan dilihat secara istilah bersifat global. Pada saat menjadi mahasiswa itulah pululah Nurcholish Madjid berkenalan dengan organisasi yang dari sana nanti yang menguncang pemikiran Islam di tanah air, dan disitulah pula gebrakan pemikiran Islam di langit intelektual Indonesia dimulai. Sesuai dengan pribadinya yang suka bereksplorasi, Nurcholish Madjid berjodoh dengan Himpunan Mahasiswa Islam, organisasi yang dibesarkan sekaligus membesarkannya di HMI. Beliau sangat aktif sehingga setiap jenjang organisasi dilalui dengan penuh semangat. Mulai dari komisariat lalu menjadi ketua umum HMI cabang Jakarta, hingga akhirnya berhasil menjadi ketua umum PBHMI. Pada saat menjabat sebagai ketua umum pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam, Nurcholish Madjid telah menyusun sebuah buku materi perkaderan tentang Islam yang berjudul Nilai Dasar Perjuangan, yang kemudian diubah menjadi Nilai Identitas Kader. Buku ini menjadi bacaan wajib yang menjadi dasar dan motivasi perjuangan anggota Himpunan Mahasiswa Islam. Beberapa karya-karya Nurcholish Madjid yang dapat dipaparkan antara lain Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Hajanah Intelektual Islam, Islam Doktrin dan Peradaban, Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan, Pintu-pintu menuju Tuhan, Islam Agama dan Kemanusiaan, Islam Agama Peradaban, Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah, Tradisi Islam, Kaki Langit Peradaban Islam, Masyarakat Religius, Ibrahim Bapa Para Nabi dan Panutan Ajaran Kehanifan, 30 Sajian Rohani, Perjalanan Religius, Bilik-bilik Pesantren, Dialog Keterbukaan, Cita-cita Politik Islam, Cendekiawan dan Religius Masyarakat, Demi Islam Demi Indonesia, Pesan-pesan Takwa, Perjalanan Religius, Passion Nurcholish Madjid atas nama pengalaman beragama yang berbangsa dan di masa transisi, kumpulan dialog Jumat, The True Face of Islam, Indonesia Kita. Itulah karya-karya yang ada dibikin Nurcholish Madjid. Menurut Nurcholish Madjid, rasionalitas merupakan sesuatu yang sangat penting dalam melakukan sebuah ijtihad, di mana ijtihad adalah kunci bagi umat Islam untuk menata diri dan berkembang lebih maju dalam menjawab persoalan dinamika zaman. Nurcholish Madjid merupakan lokomotif pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia yang pemikirannya tidak jarang menjadi acuan bagi kalangan pembaharu modernis Muslim di negeri ini. Pikiran-pikirannya pun kadang-kadang sangat kontroversial sehingga pada tahun 1970-an disebut sebagai tokoh kontroversi. Di sisi lain ada pula yang menyebutnya nafsir muda, sebuah sebutan yang dihubungkan dengan nama salah seorang tokoh Partai Masyumi yang berpandangan modern, yaitu Muhammad Natsir. Pada tanggal 3 Januari 1970, Nurcholish Madjid diundang mengisi acara pertemuan silaturahmi antara para aktivis dan 4 organisasi Islam, yaitu Persami, HMI, GPI, dan P2 yang diselenggarakan oleh P2 cabang Jakarta. Dalam acara ini sebenarnya yang diminta untuk memberi ceramah adalah Dr. Alfian, tetapi karena ia sakit maka Nurcholish Madjid diminta sebagai pembicara pengganti. Menurut saya pemikiran Nurcholish Madjid sudah benar dan sesuai dengan ajaran Islam dan tidak melenceng dari Islam. Kesimpulannya dilihat dari implikasi pemikiran-pemikirannya, Nurcholish Madjid adalah seorang yang mampu membangun gerak di manis tradisi berpikir kritis di tengah mandeknya dinamika pemikiran Islam di Indonesia. Namun layakkah sebuah pemikiran ia selalu menimbulkan pro dan kontra? Demikian juga
Nurcholish Madjid. Oleh karena itu, apresiasi dan penghargaan yang tulus dan tinggi layak dialamatkan oleh umat Islam terhadap segala kontribusinya, tanpa harus umat kehilangan daya kritis yang sebagaimana yang telah diajarkan oleh beliau, sehingga pemikirannya dapat dilanjutkan, diaktualisasikan, dan bahkan dibaharukan sesuai situasi dan kondisi, agar umat Islam tidak lagi mengalami stagnasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.